Tapi jauh sebelum itu sebenarnya Nusantara banyak sekali interaksinya. Nusantara sudah berinteraksi dengan Persia, Nusantara sudah berinteraksi dengan Macedonia, Nusantara sudah berinteraksi dengan Tiongkok. Tapi ini menjadi satu hal yang jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya. Kira-kira sepenting apa sih Pak, kita terutama sebagai generasi muda gitu ya, untuk memahami itu? Bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa rendah, bangsa yang bahkan kalau di film itu kan lebih rendah dari anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng saya Kemal Andreas di podcast Warga Tanah Merah. Dan kali ini agak spesial. Kita mendatangkan seorang narasumber yang kayaknya bukan orang Bandung nih kayaknya. Karena beberapa episode sebelumnya tuh kita banyak diskusi dengan orang Bandung. Tapi nggak masalah, justru dengan itu kita bisa banyak belajar banyak hal. Nah, yang saya akan hadirkan hari ini, menemani saya diskusi kali ini adalah Pak Janu. Halo Pak. Halo, Halo, selamat siang. Karena ini di Kang siang Kemal, hari. iya. Iya. Apa kabar Pak? Sangat-sangat baik dan sangat bersemangat untuk sharing. Bersemangat. Kalau Pak Janu tuh berarti dari Jakarta ya Pak? Dari Bekasi? Saya dari Bekasi. Wih, dari planet lain Planet guys. lain. Dari planet lain, dari Bekasi. Berarti naik bus ya ke Bandung ya? Naik bus tadi pagi. Tadi pagi. Ih, gimana Pak naik bus sekarang? Dulu mungkin kalau ke Bandung kan harus naik travel. Sekarang dengan adanya bus kayak gimana nih Pak? Dengan adanya bus sangat-sangat efisien secara Efisien, waktu, secara waktu. cepat sampai ke Bandung. Di keretanya juga nggak sempet ngapa-ngapain. Tiba-tiba udah sampai aja. Karena di US itu kalau saya perhatikan WC di US tuh bersih Pak. Ih, luar biasa Iya, memang. bersih. Karena orang nggak sempet buat buang air kecil Oh, atau iya. buang air besar karena baru duduk udah nyampe gitu ya. Oke, Pak Janu, kali ini kita akan ngobrol banyak hal. Kalau mungkin boleh cerita, Pak Janu ini kita ketemu tuh gara-gara diperkenalkan oleh guru kita bersama, Pak Tauhid gitu untuk diskusi ya waktu itu ya, ngobrol santai gitu kan. Dan pada pertemuan pertama itu luar biasa. Saya banyak belajar banyak hal ternyata teman-teman, dan ini sayang kalau nggak di-sharing juga sama teman-teman yang hadir di podcast Warga Tanah Merah ini, Pak Janu gitu. Nah, tapi sebelum itu mungkin Pak Janu boleh cerita Pak, aktivitas kegiatan sekarang tuh kesibukannya apa aja Pak Janu? Iya. Terima kasih Kang Kemal dan teman-teman semua. Saya sudah 29 tahun sebagai karyawan pegawai negeri. Oke. Kemudian sekarang sudah mau masuk masa pensiun. Pengabdiannya panjang Iya, sekali ya. posisi terakhir sebagai dekan Woi. di institut di satu lembaga pemerintah. Oke. Dan selama di pemerintahan saya banyak berkecimpung di bidang HR, SDM, corporate culture, change management, learning function, development, juga termasuk juga untuk di market development di Islamic banking, dan juga di kebijakan moneter dan ekonomi. Juga di logistik department juga pernah. Wih. Jadi perjalanan karir saya sudah sangat panjang di pemerintahan. Waduh. Nah, tapi di luar kegiatan bekerja saya juga punya ekskul. Oh, Ya, skillnya fotografi, Wih, juga keren. kemudian menjelajah sejarah peradaban. Hai. Nah, ini yang menarik, sejarah peradaban Pak Janu. Waktu itu sempat ngobrol tuh kita ngomongin soal peradaban Indonesia, dan banyak hal yang saya pelajari gitu dari cerita-cerita Pak Janu. Cuman mungkin sebelum kita ngobrolin soal apa itu sejarah peradaban, dari mana sih mulai ketertarikan Pak Janu? Kan Pak Janu tadi lebih banyak di isu-isu ekonomi, manajemen, HR dan lain sebagainya gitu. Terus kenapa tiba-tiba nyambung sama sejarah peradaban? Peminatannya tuh kenapa suka banget sama itu gitu? Kalau saya rasakan sebenarnya mungkin semua orang pada satu titik akan bertanya tentang kita itu dari mana sih asalnya gitu. Udah mulai dalam ya. Belum apa-apa Pak. Udah mulai dalam. Dari Siap, mana siap. sih orang tua kita berasal, dari Oke. mana kakek nenek kita berasal. Itu terus napak tilasnya jauh ke belakang sampai dengan dari mana kita semua ini berasal. Ya tentu Oke. pasti jawabannya dari Tuhan. Oke. Tapi setelah dari Tuhan kemudian kita kemana saja gitu. Oke. Sehingga menjadi satu peradaban di bumi ini, Oke. termasuk juga satu peradaban di Nusantara ini. Oke.
Semua orang pasti sampai ke titik itu. Tinggal kapan waktunya, setiap orang pasti berbeda-beda. Buat saya sendiri sebenarnya sudah sejak SMP saya punya pertanyaan besar itu. Sejak SMP saya sudah punya pertanyaan, kayaknya kehidupan ini nggak cuman yang ada di bumi ini deh. Waduh. Jadi saya sudah ngelihat ke bintang-bintang, ada nggak ya peradaban di sana? Itu sudah sejak SMP. SMP saya main kelereng. Saya SMP ke perpustakaan. Oke. Perjalanan saya kemudian terus sambil berkarir juga menapaktilasi Oke. peradaban itu. Oke. Baik peradaban-peradaban dunia Oke. maupun peradaban-peradaban Nusantara. Oke. Semua untuk mencari jawaban itu sebenarnya. Saya ini dari mana? Asalnya dari Orang mana tua ya? saya dari mana dan manusia ini dari mana sih asalnya? Yang namanya peradaban manusia itu permulaannya di titik apa? Oke. Kapan peradaban manusia itu muncul pertama kali di bumi? Oh, Itu sih. oke. Itu awal mulai dari SMP gitu. Tapi kalau melihat dari sisi latar belakang pendidikan kalau boleh tahu, Pak Janu di apa latar belakang pendidikan? Latar belakang kayaknya nggak ada yang nyambung karena saya S1 saya elektro, Elektro. teknik Wow. elektro di Depok. Oke. Skripsi saya tentang AI dan neural network. Wow. Kemudian Udah ngomongin AI ya? tahun 92 itu 92 saya udah ngomong. ngomong. Iya. Saya baru merangkak itu, Pak. Kemudian S2 saya ekonomi karena dikirim oleh pemerintah beasiswa Oke. ekonomi moneter. Oke. Kemudian saya juga melanjutkan S3 di filsafat di Filsafat? Artaya filsafat. Oke. Tapi nggak selesai. Oke. Dikejar-kejar sama dosen pembimbing. Iya. Ini kapan selesainya gitu, tapi nggak selesai juga. Akhirnya saya DO di situ. Tapi lumayan lah sempat belajar setahun pasti 2 tahun ada lah gitu ya. Hmm. Iya. Itu sih latar belakang Itu latar pendidikan saya. belakangnya. Nggak ada yang nyambung kan sama sejarah. Filsafat sih. Filsafat Iya. itu kan mendirect kita untuk mempertanyakan tentang dari mana sih kita gitu ya. Karena buku filsafat yang pertama kali saya baca itu Dunia Sophie, Pak. Bapak pernah baca nggak? Iya. Tahu kan ya? Iya. Nah, itu kayaknya buku filsafat untuk entry level sebenarnya. Karena zaman dulu pas saya SMA baca buku itu teh, saya ngerasa paling filsafat banget gitu. Oke, menarik. Nah, tertarik dengan peradaban dunia, latar belakangnya yang luar biasa, kemudian karir juga yang oke gitu. Nah, aku tuh jadi banyak insight terutama gitu dari Pak Janu soal peradaban gitu kan. Nah, dan lumayan ya pengalamannya banyak gitu soal mengulik si peradaban ini gitu. Pak, bagi kami nih saya Gen Z kali ya, Gen Z atau Gen X yang kadang ada di dunia yang cukup cepat nih Pak, di sosial media gitu ya, yang kadang baca buku tuh udah agak sulit bagi kami gitu ya. Kebanyakan kita cuman baca potongan-potongan gitu. Punya tips gak Pak? Dari mana kita mulai belajar soal mengungkap si peradaban Nusantara terutama tuh kita mulainya dari mana sih? Dan gimana caranya gitu? Kalau dari catatan perjalanan saya, mungkin saya hanya sharing tentang pengalaman pribadi ya. Apakah ini cocok dengan prosesi dan journey harus teman-teman lakukan? Saya rasa setiap orang punya prosesi dan jalannya sendiri-sendiri. Sebenarnya saya meyakini hal tersebut. Buat saya sendiri, saya mulai bergerak dari mengumpulkan semua berita-berita dan narasi-narasi terkait peradaban. Dan itu saya kumpulkannya sejak dari SMP itu. Wow. Peradaban Zaman koran berarti ya? Zaman koran, Clipping gitu iya, ya, iya, diguntingin. iya. Oke. Tidak harus digunting tapi ya dibaca dan dibaca. di-memorize atau dicatat gitu. Oke. Dari mulai peradaban Mesir, peradaban Sumeria, peradaban dunia sebenarnya. Oke. Yang sebenarnya ini sudah ada semua narasinya di internet, apalagi Iya. sekarang gampang sekali. Iya, gitu. iya, iya. Dari situ kemudian saya susun seperti menyusun kepingan-kepingan puzzle. Karena informasinya sudah ada semua di situ, Oke. tapi memang belum pernah ada orang yang menata secara time sequence-nya. Oke. Sehingga tidak terlihat satu perjalanan sejarah yang secara nyata terlihat. Oke. Di Nusantara juga begitu. Nusantara informasinya sangat bertebaran tentang kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan ini. Itu akan lebih memudahkan pemahaman kita kalau itu kemudian kita susun secara sekuensial. Oke. Jadi kita tahu urutannya. Peradaban pertama itu yang muncul di Nusantara peradaban apa? Oke. Kemudian dia melahirkan peradaban apa? Dia melahirkan kerajaan apa? Kemudian disusul dengan kerajaan apa? Nanti akan terlihat terbaca benang merahnya. Oh. Dan oke. karena tadi pencarian saya adalah titik awalnya di mana, jadi kan saya tarik mundur semua. Oke. Peradaban terbaru sampai peradaban pertama itu di Nusantara kapan? Peradaban dunia pertama kapan? Gitu. Itu saya cari di puzzle-puzzlenya di seluruh jagat informasi ini. Mungkin kalau buat teman-teman muda yang kurang sabar untuk membaca, sekarang ada yang Mas Asisi itu sangat bagus sekali.
channelnya. Channelnya itu. Channel sangat bagus dan pembacaan beliau tuh sangat luar biasa Oke. mendalam, Hmm. tapi juga bisa dikemas secara populer dan sangat renyah untuk Hmm. dinikmati. Ya, Dan ya. saya lihat peminatnya juga sampai anak-anak kecil pun juga meminati sejarah sekarang itu. Itu saya rasa satu titik awal yang baik Ya. untuk bisa belajar sejarah peradaban di Nusantara. Oke. Setelah itu nanti bisa melanjutkan ke napaktilas sejarah peradaban di dunia. Oke. Apakah Babylon, Sumeria, Mesir, dan seterusnya. Oke. Dan itu ada benang merahnya Pak ya? Antara Nusantara dan dunia itu sebenarnya ada Ada benang merahnya. merahnya, karena Oke. setiap peradaban pada satu masa memang mereka pernah berinteraksi. Oke. Tidak seperti yang kita bayangkan oleh Oke. kebanyakan orang, semua tuh kok nggak pernah berinteraksi. Tapi sebenarnya berinteraksi, bahwa peradaban di Nusantara banyak sekali interaksinya dengan peradaban di Tiongkok. Oke. Banyak sekali interaksinya dengan peradaban di Persia atau di Afrika atau bahkan di Eropa gitu. Oke. Yang kita kenal adalah interaksi antara Nusantara dengan peradaban Eropa, dan itu bentuknya kolonialisme Betul. yang sangat menyakitkan. Betul. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya Nusantara banyak sekali interaksinya. Nusantara sudah berinteraksi dengan Persia, Nusantara sudah berinteraksi dengan Macedonia, Nusantara sudah berinteraksi dengan Tiongkok, dan itu adalah interaksi yang saling bertumbuh bersama, Oke. bukan interaksi yang didrive oleh kolonialisme. Ya. Dan itu menarik sekali untuk bisa mendalami seperti itu, karena interaksi yang berdasarkan growing secara bersama itu banyak nilai-nilai positif yang dipertukarkan. Tapi kalau interaksinya kolonialisme adalah interaksi yang bersifat penyedotan. Penyerapan sumber daya alam. Kita tidak banyak belajar di situ. Ekstraksi lah ya itu ya. Ekstraksi. Iya. Nah, tadi kan ini menjadi sangat menarik sih, terutama bagi kami gitu ya, yang terbiasa dengan sosial media, dengan banjirnya informasi. Mungkin ketika zaman dulu Pak Janu, sumber-sumber kan udah tersaring ya Pak ya. Artinya dapat dari koran, itu kan udah ada redaksinya lah ya yang menyaringkan tersebut, dari buku, ada ada editornya dan lain sebagainya. Hari ini kita udah bertemu dengan satu masa mungkin yang disebut dengan post-truth gitu. Kadang-kadang orang ngambil informasi sembarang gitu. Nah, mungkin aku pengen ini bertanya soal metodologis ya ke Pak Janu gitu, karena tadi Bapak Dekan gitu. Karena ini menjadi sangat penting sih Pak gitu ya. Secara metodologis gimana sih yang tadi Pak Janu ceritakan, kemudian memilahnya gitu loh Pak. Hari ini kan sosial media begitu cepat gitu ya. Memilahnya agar kita tidak terjebak minimal sama hoax, lebih jauh lagi sama tadi post-truth itu gitu Pak. Gimana sih Pak caranya gitu? Yang saya lakukan memang kita mesti punya cantolan. Punya cantolan itu adalah referensi utama yang kita percaya secara validitasnya itu sudah proven, bisa kita pegang. Setelah kita dapat referensi utama itu, baru kita kemudian menjelajah jagat informasi ini. Karena benar sekali, di jagat informasi itu, apalagi di era post-truth, banyak sekali informasi yang dibuat tidak dengan niat untuk membangun kebenaran. Banyak sekali pihak-pihak yang memang sengaja membuat narasi yang bahkan bertentangan dari kebenaran sebagai fakta historis. Sebuah fakta historis bisa dibilang sebagai fiksi, sebuah fiksi bisa dibilang sebagai fakta historis. Tapi kita mesti punya pegangan, dan pegangan itu bisa dalam bentuk tokoh yang kita percaya, dan itu proven, dikonfirmasi, divalidasi oleh lingkungannya. Misalnya sejarawan kita mesti pilih-pilih juga, karena sejarawan itu pada akhirnya manusia yang punya bias juga. Ada bias yang belief terhadap satu keyakinan, bias yang belief terhadap satu narasi. Kalau saya sih sifatnya open saja, dengarkan semua, tapi kemudian kita bisa punya stance juga. Berdasarkan referensi saya, berdasarkan pada akhirnya berdasarkan belief saya milih ngikutin ini gitu. Jadi pada satu titik kita akan menemukan polanya gitu ya Pak. Mana ini yang benar, mana yang enggak sebenarnya gitu kan. Menarik. Nah, tadi kan ada ya itu tadi ngomongin metode, kemudian latar belakang Pak Janu kenapa sangat tertarik dengan peradaban dunia dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi satu hal yang jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya. Kira-kira sepenting apa sih Pak kita terutama sebagai generasi muda gitu ya untuk memahami sejarah peradaban gitu. Toh para buku sejarah sudah mencatatkannya gitu. Maksudnya untuk apa lagi gitu? Sepenting apa gitu? Saya sendiri menemukan satu pencerahan dari napaktilas saya terhadap sejarah ini.
Oke. Saya bisa melihat dari sejarah yang merupakan catatan masa lalu itu tentang seperti apa sih bangsa saya ini gitu. Oke. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara itu seperti apa gitu. Oke. Itu sangat penting kemudian untuk membangun jati diri kita Oke. sebagai saya ini warga Nusantara, Ya. saya orang Indonesia. Ya. Seperti apa warga Nusantara dan orang Indonesia ini? Oke. Apakah kita kemudian menerima dengan identitas yang sudah diberikan oleh para kolonial Ya. bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa rendah, Oke. bangsa yang bahkan kalau di film itu kan lebih rendah dari anjing. Ya. Apakah kita menerima identitas seperti itu? Dan itulah yang dicekoki oleh kaum kolonial pada periode-periode penjajahan. Oke. Kita adalah bangsa yang rendah. Oke. Tapi kalau kita napak tilasi jauh sebelum era kolonial, kita adalah bangsa yang luar biasa. Besar. Kerajaan-kerajaan kita besar. Pengaruh dari kerajaan-kerajaan Majapahit, Sriwijaya itu ke seluruh Asia, bahkan seluruh dunia. Kalau kita bisa menerima itu sebagai identitas kita, Ya. kita muncul kan bahwa oh bukan, kita Ya. bukan bangsa rendahan. Nusantara itu bangsa yang glorious, yang besar. Bahkan Jung, kapal kita, kapal Jung itu adalah kapal induk pertama di dunia yang lebih besar dari kapal induk Nimitz. Oke. Dan itu menjadi role model dari semua pembangunan kapal-kapal besar Tiongkok. Oke. Tapi kita nggak dapatkan itu kalau kita hanya belajar dari sejarah kolonial Oke. yang kita puja-puja gitu. Kalau kita napak bilas sejarah, woi bangsa kita jauh lebih besar dari itu. Itu baru satu artefak saja berupa kapal Jung. Ya. Kalau itu kita bisa sadari bahwa itu punya kita loh, Ya. kita yang membangun kapal induk itu gitu. Lebih besar dari kapal induk yang sekarang ada, kan muncul kebanggaan ya. Oke. Oke. Dan dengan kebanggaan itu kita jadi mantep. Ya. Ya. Mantep bahwa pada saat kita berhubungan sama bangsa lain, oh kita sama tingginya at least gitu. Betul, Bahkan kita betul. lebih tinggi dari Anda gitu. Betul. Cuman selama ini memori itu dihapus. Oke. Selama periode penjajahan memori itu dihapus. Oke. Kemudian dihapus diganti dengan memori lain ditanamkan, yaitu memori kamu bangsa nggak ada harganya, kamu bangsa rendahan, lebih rendah oke. dari anjing, nggak boleh masuk ke restoran gitu kan. Oke. Di film Bumi Manusia gitu kan. Itu. Jadi belajar sejarah itu adalah menemukan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya Siapa? gitu ya. Dan lebih jauh lagi kalau kita napak tilas sejarah lebih ancient lagi, di situ ada jejak-jejak dan hints tentang masa depan. Ih. Bahwa kita sebenarnya sebagai manusia punya kemampuan dan potensi membangun itu Oke, yang sekarang oke. kita belum temukan. Oke. Gitu. Wah. Tapi sebelum dikasih tahu ke sana, Pak Janu, mungkin ini jadi kayak pembuka podcast untuk cerita lebih jauh sih sebenarnya kayaknya. Kayaknya kita bagus juga nih setelah ini kita bikin seri yang lebih mendalam kayaknya ya. Siap. Setuju nggak Pak Janu? nih? Setuju. Setuju banget ya. Kita siapkan beberapa episode untuk Waduh. napak tilas peradaban. Tentang generasi peradaban. Tapi sebelum ditutup, mungkin Pak Janu pengen nyampein sesuatu kepada generasi muda terutama gitu, agar mereka lebih aware lagi lah gitu ya, lebih aware lagi soal generasi sejarah generasi atau sejarah peradaban mereka gitu. Monggo Iya, silakan baik. Pak Janu. Untuk teman-teman generasi muda, next generation dari bangsa ini, masa depan bangsa ini itu ada di tangan kalian. Tapi masa depan yang gemilang hanya bisa dibangun kalau diri kalian sudah bangga sebagai orang Indonesia dan warga Nusantara. Karena Nusantara itu adalah kebanggaan dunia dulunya. Kita punya banyak kejayaan, kita banyak kegemilangan, kita punya teknologi yang sangat tinggi di era-era masa lalu. Kalau teman-teman bisa menapak tilasi dan menemukan kembali kejayaan itu, maka teman-teman punya kemantapan hati, punya kepercayaan diri, dan punya potensi sebenarnya untuk bisa membangun kembali kejayaan itu. Ini bukan soal chauvinism, tapi adalah soal bahwa Nusantara sebenarnya punya potensi untuk menjadi solusi buat permasalahan dunia ini. Jadi kitalah solusi bagi dunia. Tinggal solusi itu mesti difikirkan dan dibangun oleh teman-teman melalui keahlian teman-teman masing-masing nanti. Jadi napak tilas sejarah bukan kembali ke masa lalu dan bermesra-mesraan dan romantisme masa lalu. Tapi kembali masa lalu adalah untuk menemukan jati diri kita dan menemukan kebanggaan kita sebagai warga Indonesia dan warga Nusantara. Gitu kira-kira. Wih, keren banget, keren. Oke, Pak Janu, terima kasih banget sudah Sama-sama. mau sharing sama kita. Dan ini bukan merupakan sharing yang pertama dan terakhir tentunya. Tentunya Mungkin akan ini berlanjut. bagian dari kita promosiin kali ya. Nanti setelah ini gitu, kita akan ada podcast lanjutan. Kurang lebih banyak lah ya episodenya ya. Kita akan bahas lebih banyak
dengan dari berbagai narasumber kali ya. Betul. Dari berbagai narasumber. Jadi teman-teman stay tune aja, tungguin aja nanti informasinya ada di mana podcastnya gitu. Teman-teman bisa follow @seluastanahmerah atau boleh Pak Janu, boleh disebutin Instagram Pak Janu? Boleh sekali. Instagram saya di Jendela. Jendela, oke Iya. nanti ditulis di bawah. Mungkin itu aja Pak Janu. Terima kasih sekali lagi Terima waktunya kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Kemal dan Pak Janu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.